Secretary problem adalah konsep dalam matematika dan teori pengambilan keputusan yang berfokus pada cara memilih pilihan terbaik dari serangkaian pilihan yang tersedia, dengan asumsi bahwa pilihan-pilihan tersebut muncul secara acak dan tidak dapat diketahui sebelumnya. Supaya lebih jelas, mari kita bahas ilustrasi berikut ini. Bayangkan, kita masuk ke sebuah taman bunga. Di sana kita diperbolehkan memetik hanya satu bunga saja yang merupakan bunga terbaik dan tercantik menurut kita. Dan ada aturan tambahan bahwa jalannya adalah satu arah, sehingga kita tidak bisa mundur kembali untuk memetik bunga yang sudah kita lewatkan. Artinya, di sana kita mendapatkan dua dilema sekaligus. Dilemanya adalah sebagai berikut. Katakanlah ada bunga 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga bunga ke N yang siap kita petik. Setiap bunga memiliki kualitas yang berbeda-beda. Misalkan, pertama kali kita jalan, kita menjumpai bunga 1. Tetapi, kita tidak tahu apakah bunga 1 ini merupakan bunga terbaik apa tidak, karena kita belum melihat bunga yang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan ke N. Dilema yang pertama, apakah kita akan memetik bunga 1 tersebut? Bagaimana jika ada yang lebih baik dari bunga 1 di belakang nanti? Menyesal dong sudah memetik bunga 1, ternyata ada bunga yang lebih bagus di belakang. Kemudian dilema yang kedua, kalau nggak kita petik bunga yang pertama tersebut, jangan-jangan di belakang nanti nggak ada yang lebih bagus daripada bunga 1. Padahal hanya sekali jalan saja, sehingga tidak bisa mundur lagi untuk memetik bunga 1. Sehingga pada akhirnya membuat kita menyesal juga. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara membuat keputusan yang tepat agar meminimalkan peluang kita untuk menyesal disebabkan karena salah pilih. Satu-satunya cara yang paling logis adalah kita harus punya data pembanding, sehingga kita mengetahui bunga terbaik yang kita inginkan. Misalkan, jika saat memasuki taman bunga kita belum punya data apapun, maka untuk memperoleh data tersebut kita harus mengadakan riset dadakan. Dan dikarenakan kita hanya boleh sekali jalan, maka tidak mungkin kita melihat semua bunga dulu baru membuat keputusan. Dengan demikian, mau tidak mau kita harus mengambil beberapa sampel bunga saja. Jadi, kita harus tetap jalan untuk melihat beberapa bunga, namun bunga tersebut tidak kita pilih, melainkan hanya kita gunakan sebagai pembanding saja. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah bunga yang harus dijadikan sampel? Jika sampel terlalu sedikit, maka sampel tidak mewakili keseluruhan bunga. Misalkan kita punya 100 bunga, kemudian kita ambil sampel 1 bunga saja, maka 1 bunga tidak bisa mewakili karakteristik 100 bunga. Dengan demikian menjadi tidak akurat. Bagaimana jika sampelnya terlalu banyak? Jika sampel terlalu banyak, maka kita mendapatkan data yang akurat, tetapi kita mengurangi peluang untuk memilih pilihan terbaik. Jadi, misalkan kita punya 100 bunga, diambil sampel 90 bunga, artinya pilihan kita tinggal 10 bunga yang tersisa, sehingga peluang untuk mendapatkan bunga terbaik menjadi kecil. Jadi, sekali lagi, berapa bunga yang harus dijadikan sampel agar kita memperoleh peluang sukses yang optimal untuk mendapatkan bunga yang terbaik? Atau dengan kata lain, di bunga keberapakah kita harus berhenti melihat-lihat dan mulai membandingkan? Mari kita bahas matematikanya. Misalkan kita memiliki N bunga, kemudian kita jalan terus dari bunga pertama sampai bunga ke K, yang artinya K merupakan jumlah bunga yang akan kita jadikan sebagai sampel. Setelah sampai bunga ke K, kita memilih data 1 bunga terbaik dari bunga pertama hingga bunga ke K untuk kita jadikan acuan. Kemudian kita jalan lagi menuju bunga K plus 1 dan kita bandingkan dengan data acuan. Jika K plus 1 nilainya lebih tinggi dari data bunga acuan, maka ada kemungkinan K plus 1 adalah bunga terbaik.
Tetapi masalahnya kita belum melihat bunga K plus 2, K plus 3, dan seterusnya sampai dengan bunga ke N. Bisa saja nilai K plus 2 lebih tinggi daripada nilai K plus 1, sehingga keadaan menjadi semakin rumit dan menjadi tidak pasti. Meskipun tidak pasti, maka kita bisa mengoptimalkan peluang kesuksesan dalam memilih bunga terbaik. Misalkan, peluang kesuksesan memilih bunga saya lambangkan dengan P sebagai fungsi K yang secara matematis sama dengan total peluang bunga ke I sampai dengan ke N, di mana bunga ke I adalah bunga yang terbaik dan terpilih. Dan peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik dan terpilih dapat dituliskan kembali menjadi baris yang kedua, yaitu perkalian peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik dikali dengan bunga ke I merupakan bunga terpilih, dengan syarat bunga ke I merupakan bunga terbaik. Dikarenakan kita sudah tidak memilih bunga pertama sampai dengan bunga ke K, maka jumlah peluangnya adalah 0. Sehingga yang tersisa adalah jumlah peluang dari bunga ke K plus 1 sampai dengan N. Dapat ditulis menjadi baris ketiga. Kemudian disederhanakan menjadi baris keempat. Tugas kita selanjutnya adalah mencari peluang bunga ke I terpilih dan peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik. Kita cari terlebih dahulu peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik. Karena bunga terbaik jumlahnya hanyalah 1 dan total bunganya adalah N, maka peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik adalah 1 per N. Setelah kita mencari peluang bunga ke I merupakan bunga terbaik, maka selanjutnya kita menghitung peluang bunga ke I merupakan bunga yang terpilih. Misal, kebetulan bunga ke K plus 1 merupakan bunga terbaik dibandingkan bunga acuan. Otomatis bunga K plus 1 terpilih, sehingga peluang K plus 1 merupakan bunga terpilih adalah 1. Namun, sekali lagi tidak menutup kemungkinan bunga K plus 2 merupakan bunga yang lebih baik daripada K plus 1. Jika kita tidak mempertimbangkan K plus 2, artinya kita melewatkan kesempatan memilih bunga terbaik. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi problem ini? Cara terbaik adalah kita menghitung peluang bunga K plus 2 menjadi peluang bunga terbaik. Dengan cara seperti apa? Cara terbaiknya adalah dengan memisalkan kita tidak memilih bunga hingga bunga ke K plus 1. Maka peluang tidak terpilihnya bunga K plus 1 dapat dicari sebagai berikut. Peluang komplement daripada K plus 1 artinya adalah peluang tidak terpilihnya K plus 1 itu sama dengan 1 dikurangi peluang terpilihnya K plus 1, di mana peluang terpilihnya K plus 1 adalah 1 per K plus 1. Sehingga bisa kita tuliskan peluang tak terpilihnya K plus 1 menjadi 1 minus 1 per K plus 1. Ketika kita samakan penyebutnya, didapatkan hasil K per K plus 1. Begitu pula untuk K plus 3. Tidak menutup kemungkinan bahwa bunga K plus 3 merupakan bunga yang lebih baik daripada K plus 2. Jika kita tidak mempertimbangkan K plus 3, maka artinya kita melewatkan kesempatan memilih bunga terbaik. Dengan cara yang sama, kita dapat memisalkan bahwa kita tidak memilih bunga hingga K plus 2. Artinya ada 2 bunga yang kita tolak, yaitu K plus 1 dan K plus 2. Maka peluang terpilihnya bunga K plus 3 dapat dituliskan sebagai P dalam kurung K plus 3 sama dengan perkalian dari peluang komplement K plus 1 dikali dengan peluang komplement K plus 2, di mana P komplement atau peluang komplement merupakan peluang tidak terpilih dari suatu kejadian. Maka PK plus 3 dapat dituliskan sama dengan peluang komplement K plus 1 yang nilainya adalah K per K plus 1 dikali peluang komplement K plus 2 yang nilainya sama dengan 1 minus 1 per K plus 2. Nah, ini secara matematis akan sama dengan K per K plus 1 dikali
K plus 1 per K plus 2, sehingga didapatkan hasil akhir sebagai K per K plus 2. Demikian pula untuk K plus 4 dan seterusnya, maka didapatkan PK plus 4 sama dengan K per K plus 3. Dengan demikian, secara lengkap probabilitas atau peluang kesuksesan dalam memilih bunga yang terbaik dapat dituliskan kembali menjadi seperti berikut ini, di mana sigma I sama dengan K plus 1 sampai dengan N daripada peluang bunga ke I terpilih, yang bisa diuraikan menjadi peluang bunga ke K plus 1 terpilih ditambah dengan peluang bunga K plus 2 terpilih ditambah dengan peluang K plus 3 terpilih dan seterusnya sampai dengan peluang bunga ke N terpilih. Kemudian kita masukkan nilainya masing-masing yang telah kita hitung pada slide sebelumnya, maka kita dapatkan persamaan seperti di bawah ini. Kemudian kita tulis ulang angka 1 sebagai K per K, maka kita dapatkan persamaan berikut ini. Kita faktorkan keluar, maka bisa kita tulis menjadi persamaan berikut ini. Dan hasil akhirnya diperoleh bahwa peluang kesuksesan dalam memilih bunga terbaik adalah P dalam kurung K sama dengan K per N sigma I sama dengan K plus 1 sampai dengan N dari 1 per I minus 1. Jika diasumsikan N mendekati tak hingga, maka bisa kita misalkan X merupakan limit dari K per N, T merupakan limit dari I minus 1 per N, dan DT merupakan limit daripada 1 per N, sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi seperti berikut ini. Dengan demikian, PK sama dengan X integral X sampai dengan 1 seperti DT. Setelah kita integralkan, maka hasilnya adalah X ln T dengan batas X sampai dengan 1. Kita masukkan batasnya, maka kita dapatkan X ln 1 minus ln X. Dikarenakan ln 1 sama dengan 0, maka tersisa minus X ln X saja. Jadi, peluang kesuksesan dalam memilih bunga terbaik dapat dituliskan kembali menjadi P dalam kurung K sama dengan minus X ln X. Ingat, tujuan kita adalah mencari peluang kesuksesan yang paling optimum agar kita tidak menyesal. Jika kita gambarkan grafik peluang PK terhadap nilai K, maka kita dapatkan kurva seperti berikut ini. Dari kurva tersebut, maka didapatkan bahwa pada nilai K tertentu, nilai PK menjadi paling optimum. Secara matematis, nilai K yang optimum dapat dicari dengan menggunakan turunan. Jadi, kita turunkan nilai PK terhadap X. ddx daripada PK sama dengan minus ddx daripada X ln X. ddx dari PK sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai optimum daripada PK. Sementara ddx daripada X ln X adalah ln X ditambah dengan X dikalikan dengan 1 per X. Dengan demikian kita dapatkan 0 sama dengan minus ln X minus 1. Kita pindah ruas, maka kita dapatkan ln X sama dengan minus 1. Maka X sama dengan E pangkat minus 1. Atau bisa dituliskan X sama dengan 1 per E. Dikarenakan X merupakan K per N, maka K per N sama dengan 1 per E. Sehingga K sama dengan N per E, di mana E merupakan bilangan Euler yang nilainya adalah sebagai berikut, yaitu 2,718 sekian, 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 dan seterusnya. Maka nilai K sama dengan N dibagi dengan 2,718 sekian, sekian, yang hasilnya akan mendekati sama dengan 0,367 N. Dalam prosentase dapat dituliskan K sama dengan 37% dari N. Artinya, kita tidak memilih 37% dari total populasi yang ada agar mendapatkan data yang akurat untuk membandingkan populasi sisanya. Contoh,
Misalkan pada taman bunga terdapat 100 bunga, maka jumlah populasinya N sama dengan 100 bunga. Dengan demikian, K sama dengan 37, karena K adalah 37% daripada N. Artinya, ada 37 bunga yang harus dijadikan sampel agar mendapatkan data acuan tertinggi untuk membandingkan bunga terbaik dari sisa bunga yang ada, sehingga kita dapat menentukan pilihan bunga terbaik selanjutnya. Contoh lain, misalkan kita aplikasikan pada gebetan. Misalkan seseorang ingin menikah setelah mendapatkan maksimal 20 gebetan dalam hidupnya, maka kita punya populasi N sama dengan 20 gebetan. Dengan demikian, kita bisa mencari nilai K, yaitu K adalah 37% daripada N, maka hasilnya adalah 7 orang gebetan. Dengan demikian, ada 7 gebetan yang harus dijadikan sampel agar mendapat data acuan tertinggi untuk membandingkan gebetan terbaik sisanya, sehingga peluang menemukan pasangan terbaik bisa tercapai lebih optimum. Persoalan ini dikenal sebagai secretary problem, dan hasil dari solusinya dikenal sebagai the rule of 37%. Thank you.